Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita datang beribadah dengan sukacita. Dan kita datang dengan iman membawa pergumulan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan siap menolong kita, memberkati kita. Kita bagi berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, kau tak takut, tak besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, kau tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, kau tak takut, sebab kau besertaku. Badai topan datang menerpa, kau tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji. Ku puji, ku sembah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat, Tabib yang ajaib, pembuat jalan bagi kami ketika kami menghadapi jalan buntu, dan memberikan kekuatan ketika kami lemah, bahkan kemenangan yang gilang gemilang Kau berikan kepada kami ketika kami datang beribadah padamu. Biarlah kami diurapi
dan juga dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan yang masih bergegas tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Biarlah kami menikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Segala permasalahan, iri dengki, kebencian, kami jauhkan dari hati kami. Biarlah kami seperti Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami mau mengampuni sesama kami yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal sampai pada kesudahannya. Kuasa setan iblis kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau hanya semua dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Berikanlah kami damai yang dari surga dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ku perlu Tuhan. Nah, diresapi setiap sharing. Bagi semua orang, tidakkah
kebebasan, kelepasan, ya. Kita nyanyikan Ku Pergi. Ku pergi. Lalulah segera dengan keindahannya, diucapkan oleh dosa yang keji. Resapi kata-kata. Sangat hebat rasanya bila antikris saja, hati sungguh pada Yesus ku pergi. Bumi akan bergempar, laut bergelora, dan semua keadaannya diubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, sabar kesusahan akan ku pergi. Sangka harapu bila orang saling semua, kapan kesusahan akan ku pergi. Dengan sekejap mata sangka harapu bila, dan mati dalam Yesus ku bangkitkan. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangka kalaupun bila orang saling semua, kapan kesusahan datang. Sekali lagi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangka kalaupun bila orang saling semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Tuhan, kita ganti nyanyian kita Tempat Terindah.
rasa damai rasa damai kita tundukkan kepala kita, mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda ada di situ. Tuhan, tiada tempat yang paling indah Tuhan selain di bawah kaki-Mu, di mana di situ kami merasakan begitu rendahnya diri kami Tuhan, begitu hinanya diri kami Tuhan. Semua yang memiliki pengalaman di bawah kaki-Mu, mereka bisa menyerahkan kehidupan mereka, sehingga pengangkatan yang nyata Engkau berikan kepada mereka yang selalu duduk dan sampai berlutut di bawah kaki-Mu. Tuhan, tolong kehidupan kami, kehidupan hamba-Mu ini, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Kau nyatakan dalam firman-Mu pada hari ini, dan kiranya urapi semuanya Tuhan, supaya mereka membuka hati dan juga menerima benih firman-Mu, sehingga bertumbuh, berbuah, dan sampai mengeluarkan Tuhan hasil yang dapat dinikmati oleh Engkau dan juga oleh semua orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini, juga kuasa sejatnya memegang hati pikiran kami, bersama kami menolaknya. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, rekan sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik secara langsung, onsite dan online. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita tidak bosan-bosan membaca ayat ini karena Tuhan begitu nyatakan luar biasa dalam ayat-ayat ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan, Mazmur gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Terus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan begitu banyak atas kehidupan kita. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan menyatakan kasih-Nya dan janji. Kita lihat yang pertama, apa yang didapatkan dari domba dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, Ia memelihara aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita sudah mengenal, sudah tahu bagaimana gembala yang baik itu tidak mungkin meninggalkan kita. Dan dalam keadaan apapun kita, selalu Tuhan pelihara secara ajaib. Tuhan kalau tidak bisa kalau Tuhan tidak bisa memelihara secara biasa, Tuhan bisa memelihara kita secara ajaib. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama, Dia memelihara kita. Yang kedua, Ia membimbing kepada ketenangan jiwa.
Ini yang diperlukan pada hari-hari akhir, karena salah satu penyebab kematian orang pada zaman akhir adalah kekhawatiran, ketidaktenangan. Tetapi Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita ketenangan jiwa. Yang ketiga, Ia membimbing aku ke jalan yang benar. Dia bukan membimbing kita ke jalan yang sesat. Hanya di tangan Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada kebenaran. Ada amin? Dalam kebenaran kita akan melihat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak ditinggalkan. Ya, yang keempat, kita tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun berada dalam lembah kekelaman. Ya, perlu diperhatikan ketika orang berada dalam lembah kekelaman, disitulah banyak orang akan meninggalkan kita. Ya, betul atau tidak? Pada saat kita bangkrut, ya, semua orang menjauh dari kita. Pada saat kita memiliki penyakit, orang menjauh dari kita. Semua hal-hal yang lembah ini membuat orang ditinggalkan seorang diri, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada amin? Itu yang keempat. Yang kelima, ada penghiburan di dalam gada dan tongkat. Jadi ada penghiburan selalu ketika kita mengalami kesedihan. Yang keenam, ada pembelaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Ya, dikatakan di sini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini dialami langsung oleh Raja Daud ketika dia dalam masa pelarian. Ada saatnya ketika dia melihat Saul sedang dalam keadaan yang bisa dibunuh oleh Daud, tetapi Daud tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Saul. Ya, oleh sebab itu nanti satu saat kalau kita memiliki musuh, kalau kita memiliki musuh, dan musuh ini bukan berarti kita memusuhi dia, tetapi orang tidak suka sama kita, itu hal-hal yang bisa terjadi. Tetapi Tuhan akan menyatakan bahwa Dia bersama dengan kita. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, jadi sampai musuh itu mengakui bahwa Tuhan di pihak kita. Sehingga siapa yang berani melawan? Nah, bahaya sekali kalau kita di luar pihak Tuhan. Yang kita benci malah orang yang benar, itu bahaya. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, Tuhan mengurapi. Ya, di sini katakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini yang membuat kita bisa berkobar-kobar. Jadi minyak ini adalah gambaran dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang tidak bisa berkobar-kobar. Tidak bisa setia. Ingat ya, anak darah yang bijaksana. Mereka memiliki minyak. Tetapi bukan hanya minyak di pelita saja, tetapi minyak persediaan. Penuh melimpah. Sehingga setia dan berkobar-kobar. Yang kedelapan, dikatakan di sini, pialaku penuh melimpah. Kita ulangi, Efesus 3 ayat 20. Ini piala yang dipenuhi dengan berlimpah-limpah. Efesus 3 ayat 20, kita masih mengulangi banyak poin di sini supaya kita tidak lupa, tapi semakin dikuatkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang
ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, ini yang dikatakan piala yang berlimpah-limpah. Artinya di sini dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ada amin? Ya, memang inilah kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita ketika kita belum berdoa pun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang kita pikirkan. Bahkan Tuhan berjanji di sini dikatakan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau Bapak Ibu rekan sekalian selidiki, Tuhan tidak pernah memberi sedikit. Ya, pasti Tuhan beri berlimpah. Cuma kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Nah, kita melihat banyak poin-poin ini. Yang ke-9, yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Nah, ini bagaimana Tuhan berjanji kepada kita. Dia sebagai gembala yang baik. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Tidak akan kekurangan siapapun yang ada bersama dengan Tuhan. Ada amin? Nah, jadi kalau kita ikut gembala yang baik, kita menjadi domba yang baik. Yang terakhir, Tuhan limpahkan kemurahan dan kebaikannya seumur hidup kita. Nah, dalam kemurahan ini mengandung arti belas kasihan, rahmat. Rahmat itu pengampunan. Ya, kemurahan hati dan kasih itu yang ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita masih ulangi tentang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kalau kita di sini lihat tentang kebajikan dan kemurahan, di sini kita lihat garis bawahi akan mengikuti kita. Biasanya kalau kita selidiki arti kata mengikuti, itu di depan atau di belakang? Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berarti dia letaknya di depan atau di belakang kita. Ya, kalau mengikuti biasanya dia di belakang kita. Nah, artinya di sini mengikuti artinya mengiringi selalu yang ada di depannya. Mengiringi selalu apa yang ada di depannya. Artinya di sini sadar atau tidak sadar, kebajikan dan kemurahan itu ada selalu mengikuti kita. Ya. Jadi kita itu bukan dipimpin oleh kebajikan, tetapi kebajikan itu sudah jelas Tuhan akan nyatakan. Ya, yang di depan kita adalah kehendak Tuhan. Kebaikan itu tidak perlu kita cari, tetapi Tuhan pasti nyatakan kepada kita. Seperti bayangan ya. Bayangan itu sadar tidak sadar selalu ikut kita kemana saja kita pergi. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika bayangan itu di belakang. Ya, kalau di depan kita tahu bayangan kita. Tapi kalau dibilang mengikuti, kadang-kadang kita tidak sadar. Bayangan itu selalu mengiringi kita. Tidak pernah kita ditinggalkan oleh bayangan kita. Betul ya? Jadi kita akan lihat di sini, hidup kita itu hanya berdasarkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya, seperti Tuhan nyatakan kepada Israel. Orang Israel ketika di padang gurun, kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti mereka. Ya, dan Tuhan di sini katakan mau menyatakan dan memberi kemurahan
dan kebaikannya sepanjang umur hidup kita, sepanjang masa. Ya, sampai Israel disertai dari Mesir sampai tanah Kanaan, mereka disertai oleh Tuhan. Nah, kalau kita renungkan, tetap kita akan ulangi sedikit. Ya, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi Tuhan akan memberikan kebajikan, kemurahan, dan di situ dikatakan selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Berarti ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Sekarang kita masih ulangi masa lalu. Nah, kalau kita ingat masa lalu, ingat selalu bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Nah, makanya kalau kita garis bawahi kata sudah ini, berarti kita harus menyelidiki, ya, menyelidiki semuanya. Jadi Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Dia memberkati, memelihara, menolong kehidupan kita, mengangkat, itu banyak kebaikan Tuhan. Bahkan menyelamatkan kita. Ya, bahkan yang kita harus ucapkan hanya ucapan syukur, rasa terima kasih. Hanya ucapan syukur ini harus selalu kita nyatakan setiap hari. Mengapa? Karena Tuhan sudah. Ya, berarti tidak akan pernah kita lupakan. Kalau belum pernah, berarti kita bisa menuntut Tuhan. Ya, tapi kalau sudah, apalagi yang harus kita tuntut. Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Ya, itu tentang masa lalu. Selidiki selalu. Ya, hari ini, ya, selalu ingat bahwa Tuhan membuktikan firman-Nya tidak pernah gagal. Ya, ingat selalu bahwa Tuhan sudah membuktikan. Ya, paling sederhana diulang-ulang terus. Kesehatan. Ya, ada seorang kemarin yang dia sedang naik daun. Ya, sedang naik daun. Dia diundang ke banyak televisi. Di puncak kejayaannya dia memiliki penyakit yang lumayan unik lah ya. Unik tetapi keras juga. Penyakit yang luar biasa. Apa sebutannya sekarang ya? Berat. Sampai dia mengakui, ya, hidup ternyata bukan hanya uang saja. Yang paling penting ternyata itu kesehatan. Dia beli kesehatan itu tidak bisa. Ya. Karena pola makannya tidak baik. Ternyata dia ketika diagnosa punya penyakit yang luar biasa berat dan juga langka. Nah, akhirnya umur saya tidak salah 33 tahun ya, meninggal. Tapi ada satu perkataan dia, ternyata kesehatan itu harta yang paling berharga. Ya, kesehatan harta yang paling berharga. Tuhan sudah buktikan kita masih ada di sini sebagaimana Tuhan Yesus ada. Nah, makanya bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan beri kesehatan. Ada amin? Ya, banyak orang tidak sehat. Ya. Banyak tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa mendapatkan uang. Ya, banyak hal lah. Ada orang tidak bisa berjalan. Banyak hal. Tetapi kita harus nikmati kesehatan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, masa depan. Ya, ingat selalu bahwa Tuhan pasti memberkati kita seumur hidup kita sampai mati. Kebajikan dan kemurahan belaka akan selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Tapi untuk menatap masa depan, diperlukan 3 hal. Ya. Untuk masa lalu
Sudah ada buktinya. Untuk masa sekarang sudah ada buktinya. Tetapi untuk masa depan, kita ulangi, kita harus memperhatikan 3 hal untuk menatap masa depan. Ya. Sehingga masa depan bagi anak Tuhan itu bukan misteri, tetapi menjadi suatu kepastian. Ya. Ingat Rasul Paulus. Ya, ingat selalu Rasul Paulus. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu masa depan. Ya. Bersama dengan Tuhan. Dikatakan hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Mati pun suatu keuntungan. Ya, itu orang yang benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita ingin melihat masa depan kita, selalu mengikuti kebaikan dan kemurahan, kita harus ingat 3 hal. Ya, jadi kebaikan dan kemurahan Tuhan yang pertama dilimpahkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ya, boleh kita ulangi. Orang benar hidup oleh iman. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, iman disertai dengan perbuatan iman. Ini menjadi iman yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, iman kalau tanpa perbuatan iman sama dengan iman yang kosong, iman yang mati. Dikatakan iblis pun tahu siapa Tuhan yang benar. Dan iblis pun gentar terhadap Tuhan. Ya, iblis pun gentar terhadap Tuhan. Tetapi jangan seperti imannya setan. Jangan kita lebih rendah iman kita daripada iman setan. Dia percaya bahwa ada satu Allah yang benar. Tapi walaupun dia gentar, tapi kita harus memiliki perbuatan iman. Ya, selalu diingatkan kita kalau kita memiliki iman, kita seperti Raja Wali yang bukan hanya saja punya sayap yang besar dan kuat, tetapi Raja Wali ini punya pandangan yang jauh ke depan. Ya, kalau saya baca ternyata pandangan Raja Wali ini 5 kali lebih tajam dibandingkan manusia. Ya, sehingga Raja Wali ini selalu tenang. Dan dengan matanya yang tajam dia bisa membaca situasi sekitar. Sehingga Raja Wali saya rasa salah satu binatang yang tenang. Ya, apalagi ketika ada badai. Nah, disitulah kesempatan Raja Wali ini. Dan biasanya kalau burung mengepak-ngepakkan ya sayapnya. Tetapi ketika ada badai, dia bukan mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi di tengah badai malah dia hanya cukup merentangkan sayapnya saja. Makalah makin tinggi. Nah, itulah gambaran orang yang benar. Ya, memang semua menjadi pelajaran kehidupan kita. Masih banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan selalu menguatkan kita. Nah, itu tentang iman. Yang kedua sekarang, kebaikan dan kemurahan Tuhan dilimpahkan kepada mereka yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jadi untuk masa depan ini kita harus perhatikan 3 hal. Yang kedua, pengharapan kita harus kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19. Ya, diulangi lagi. Jadi
keteguhan bagi iman kita. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. ya, jadi pengharapan itu harus dilabuhkan ke pintu tirai. Nah, disinilah tempat pengharapan kita. Nah, jadi kalau berbicara pengharapan kita harus seperti sauh yang dilabuhkan. Nah, kalau kita berbicara tentang sauh ini salah satu perlengkapan dari perahu atau perahu yang besar ya. Ini salah satu alat keselamatan. Ya, alat keselamatan yang harus dilabuhkan atau diturunkan ketika perahu itu sudah ada di pelabuhan. Ya, supaya apa? Supaya perahu itu ketika ada badai, ada gelombang kecil, ada angin, dia tetap di situ. Nah, begitu juga pengharapan kita harus seperti sauh yang kuat. Nah, jadi sauh yang kuat ini harus diletakkan di ruang maha suci. Ya, jadi pengharapan kita harus selalu berada ruangan suci. Di sini ada hadirat Tuhan. Kalau di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tetapi di sini ada hadirat Tuhan. Di sini letak hadirat Tuhan. Nah, tapi di sini hanya imam besar saja yang bisa masuk. Itu pun sekali setahun dengan membawa darah. Nah, artinya buat kita di sini adalah berbicara pengharapan. Pengharapan itu berdasarkan iman, tetapi keinginan itu berdasarkan pikiran kita. Jadi berbeda ya, keinginan dan pengharapan. Ya, kalau keinginan kita punya mobil bus, punya mobil mewah, rumah 3, makan nanti pizza, ya. Itu keinginan. Tapi kalau pengharapan ini berdasarkan firman. Saudara kesini bawa keinginan atau pengharapan? Kalau keinginan jangan tanya. Kita masing-masing punya keinginan yang berbeda-beda. Tapi kalau pengharapan kita harus satu, yaitu kehadirat Tuhan. Nah, di hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan ini kita diajar seperti asap dupa yang berbau harum. Ya, ingat ya kemarin segala benda apapun kalau kita lemparkan, apapun yang paling ringan saja, paling ringan tisu saja, kita lemparkan, dia pasti akan jatuh ke bawah. Mengapa? Karena masih terpengaruh oleh daya tarik dunia. Ya, tetapi kalau asap, ada kira-kira asap yang turun. Ya, kalau kita lihat asap, perhatikan asap. Asap itu dia ketika segala sesuatu apapun dibakar, ada asap. Asap itu tidak akan pernah turun, tapi naik dia. Ya, kalau kita lihat ya, pasti dia naik. Nah, begitu juga orang yang berharap kepada Tuhan, sampai akhirnya dia tidak terpengaruh lagi oleh pengaruh dunia. Nah, makanya di sini ada asap dupa penyembahan. Nah, mereka yang menyembah Tuhan ukurannya sampai seperti asap. Ya, tidak lagi daya tarik dunia ini tidak menjadi daya tarik bagi dia. Tidak bisa ditarik. Ingat istri Lot ya. Istri Lot mengapa dia menoleh ke belakang? Karena masih
ditarik oleh dunia ini. Makanya dia tidak selamat. Jadi banyak hal. Nah, makanya jangan kita berharap karena keinginan kita, seperti itulah ya. Tetapi berharap karena firman Tuhan. Nah, jadi mengenai pengharapan, kaitannya juga dengan kesucian kita. Boleh kita baca orang yang berharap. Yang menyucikan dirinya. 1 Yohanes 3:3. 1 Yohanes 3:3. Nah, untuk menatap masa depan, kita memerlukan 3 hal. Pertama, iman. Yang kedua, pengharapan. Demikian firman Tuhan. Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama, ya, yang menyucikan dirinya. sama seperti dia yang adalah suci. Ya, jadi kepastian masa depan ada di tangan orang-orang yang memiliki iman dan orang yang memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, ia menyucikan dirinya. Dari hari ke hari kita menyucikan diri. Menyucikan diri mungkin pengajaran kesucian ini sudah baik ditinggalkan. Ya, yang paling banyak sekarang beredar ya tentang berkat, tentang kesembuhan. Ya, kalau Bapak Ibu masih memerlukan itu tidak salah memang. Tetapi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia menyucikan dirinya. Ya, karena sama seperti dia yang adalah suci. Nah, yang ketiga sekarang. Tadi yang pertama, Tuhan limpahkan kebaikan dan kemurahan kepada orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berharap. Orang yang berharap adalah orang yang berjalan menurut kehendak firman Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga sekarang, atau yang ketiga, atau yang C. Jadi kemurahan dan kebaikan Tuhan dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi kasih ini adalah penggerak utama dalam semua kegiatan rohani. Ya, contohnya paling sederhana. Ya, kita kalau punya pasangan, sebelum kita menikah nih, biasanya kasihnya itu kalau dalam bahasa Batak cinta malabab atau apa? Cinta yang berkobar-kobar. Ya, jangan tanya. Kalau sebelum menikah itu semua apa yang perempuan ini mau dikorbankan oleh laki-laki. Ya, waktu, tenaga, ya bahkan kesehatan dikorbankan. Kadang ketika kita melewati hujan, dia rela. Bahkan sekarang lihat pasangan kita tidak pakai jaket, diberi jaket. Ya, biar so sweet gitu ya. Padahal besoknya sakit dia kan. Seperti itulah ya. Nah, jadi penggeraknya apa? Kasih. Ya, kasih. Nah, begitu juga kita kepada Tuhan. Kalau kita digerakkan oleh kasih, kita akan pasti bisa berjalan. Itu penggerak utama. Nah, apa perbedaan Saul dan Daud? Nah, kalau Bapak Ibu cari dalam Alkitab, Saul tidak ada dalam Alkitab ditulis Saul mengasihi Tuhan. Ya, tetapi dalam Mazmur 18 ayat 1. Mazmur 18 ayat 1. Mazmur 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya.
untuk pemimpin biduan Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ya, Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan dari tangan Saul. ayat 2 kita baca bersama-sama. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Bayangkan, Daud ini disebut pada zamannya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Paling menonjol pada zamannya itu Daud. Tidak ada satupun orang pada zaman itu yang menonjol selain Daud. Kenapa? Karena Daud ini mengasihi Tuhan dengan segenap akal, segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa. Nah, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi Dia. bagi mereka yang Mengasihi Dia. mengasihi Dia. Teruskan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi berbicara kasih kita harus selalu ingat dan selalu didorong berdasarkan salib Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat di tabernakel ini, ketika masuk tabernakel, apa yang dilihat pertama kali? Yang pertama kali yang dilihat adalah mezbah korban bakaran. Bukan ini dulu yang dilihat. Ya, ini tertutup sama sekali. Tidak ada yang bisa dilihat. Karena ditutup. Hanya imam-imam saja dan imam besar. Tetapi orang Israel bisa melihat mezbah korban bakaran. Nah, di sini mezbah korban bakaran berbicara tentang salib Kristus, tempat yang tinggi, altar. Nah, jadi kalau kita masuk dalam ibadah, masuk dalam hal apapun dalam kehidupan kita, selalu ingat pintu masuk tabernakel ada salib Kristus. Di sini domba dikorbankan, domba dibakar, ya, domba dibakar. Nah, di sini bicara tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sampai Rasul Paulus pun hancur hati ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus yang dia aniaya. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Nah, berbicara tentang kasih. Nah, jadi dorongan kita kepada Tuhan harus dorongan dari kasih. Nah, sekarang kita berbicara tentang kegunaan dan kemurahan dari kebaikan Tuhan sepanjang masa. Apa kegunaan dan kemurahan kebaikan Tuhan sepanjang masa? Yang kita bahas pada hari ini masih tentang mengangkat kita dari lembah-lembah. Kita kembali. Jadi dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan, Dia sanggup mengangkat kita dari lembah-lembah. Kita akan membahas, kita ulangi kembali supaya diteguhkan. Pertama, lembah-lembah itu menunjuk kepada bayang-bayang maut yang kita alami ketika kita melakukan dosa. Dan setelah melakukan dosa, biasanya manusia itu menyembunyikan dosa. Setelah disembunyikan, dipertahankan, dibela. Ya, dari mungkin yang dikira orang dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Kita kembali ke dalam Yohanes. Ini banyak hal-hal yang sangat penting tentang perempuan yang berbuat dosa.
dalam Yohanes 8 ayat yang keempat. Boleh ayat yang pertama? Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ya. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Nah, seperti itulah ya. Kita mendengar berapa kali banyakkan orang itu menangis bukan karena menyesal, tetapi karena tertangkap basah, ya, ketahuan. Nah, itulah ya manusia. Jadi kadang-kadang manusia itu punya tangisan yang yang punya tangisan yang palsu lah ya. Ya. Jadi jangan percaya dulu gini ya kalau misalnya ada orang menangis ya karena ketahuan, kecuali menangis karena kesadaran diri. Nah, itu berbeda. Ya. Tapi perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Ya. Terus Musa dalam hukum Taurat memberitakan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang demikian. Melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, seperti lagu tadi, di kakimu ku tercampak penuh dosa. Jadi dari 4 bait itu kesaksian-kesaksian orang-orang yang benar-benar direndahkan. Tetapi mereka ketika tertangkap basah, ketika sedang berbuat dosa, ada Maria di situ, ada perempuan yang anaknya kerasukan. Mereka semua membutuhkan uluran tangan Tuhan. Nah, di sini juga ada perempuan yang harusnya mengalami maut, bayang-bayang kekelaman. Teruskan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Teruskan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Ya, ini mulai yang paling banyak dosanya, yang tua ya. Perempuan ini tidak dihukum akhirnya. Karena ketika Tuhan berkata, siapa yang mau melempari dia dengan batu, haruslah dia tidak berdosa, tidak pernah sama sekali berbuat dosa, artinya itu ya. Tidak berdosa, tidak sama sekali berbuat dosa. Ketika dilihat diri mereka, ternyata untung nih ya, yang paling tua. Ya, yang paling tua itu yang paling banyak dosanya. Ada amin? Iya. Ngakui lah ya. Kita yang muda masih setengahnya dosanya. Berarti umur 35 kita ya umur 40. Tapi yang sudah berumur ya harus semakin sadar. Nih, untungnya yang paling tua pertama mereka. Ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Ya, tinggallah Yesus seorang diri. Nah, yang bisa menghukum perempuan ini cuma satu. Ya. Disuruh semua pergi. Disuruh semua melempari, semua pergi. Tidak ada satupun. Ya, ini artinya yang tua harus jadi teladan ya. Yang tua harus jadi teladan, mengaku dosa. Bukan yang muda dulu. Ya, jangan kalah dengan orang-orang ini. Ya.
Dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Terus, Lalu Yesus bangkit Ya. berdiri dan berkata kepadanya, hai, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" terus, Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." nah pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika kita berbuat dosa, sebenarnya harus kita ketahui 5 hal. Ya, 5 hal. Yang pertama, pasti ada penghakiman dari dunia. Ya, jangan kira ketika kita berbuat dosa tidak ada yang ngegosipin kita gitu ya. Pasti ada. Ya, itu sudah apa ya? Sudah harus ketahui kita supaya jangan kita berbuat dosa. Penghakiman itu terus ada. Ya, seperti lagu di kakimu ku tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Itu lagu ini dengan penuh hikmat, ya, menunjukkan kepada kita penuh kasih. Kau tuliskan firman di hatiku, kau mengampuniku dan berkata jangan berbuat lagi. Ya. Penghakiman selalu ada di dunia ini. Dan yang kedua adalah dunia ini pasti kita akan temukan ketidakadilan. Ya, harusnya yang dihukum ini bukan perempuan ini saja, tetapi laki-lakinya itu kemana nih? Laki-lakinya kemana ini? Ya, masa perempuan ini, maaf ya, dengan yang pasti dengan laki-laki berbuat zina. Jadi kalau boleh bicara perempuan ini tidak adil Tuhan. Tidak adil Tuhan. Ya, mana itu laki-laki? Ya. Jadi dunia ini pasti tidak akan kita temukan ketidakadilan. Dimanapun. Bahkan di pengadilan pun. Ya, sampai Pilatus. Apa itu kebenaran? Dia tidak tahu. Ya. Dan yang ketiga yang kita harus perhatikan, kita tidak boleh menghakimi orang. Ya. Dengan cara apa? Melempar batu. Nah, kalau melempar batu, pasangannya ada sembunyi tangan. Ya. Makanya ucapan ini dijaga. Kalau ada orang berbuat dosa, jangan ikut dosanya. Jangan campuri dosanya. Ingat Gehasi. Ya, Gehasi dia sebelum mencampuri Naaman, dia tahir. Tetapi ketika dia mencampuri Naaman, dia kena kusta. Ya, guru saya pernah berkata, jangan campuri dosa orang lain. Nanti jangan sampai dosanya melekat kepadamu. Saya pertama mikir, memang bisa dosa melekat. Ada contohnya Gehasi. Dosa Naaman melekat kepada Gehasi. Makanya jangan menghakimi. Orang yang berdosa itu sangat menderita. Jangan dihakimi. Tetapi diangkat. Dibawa kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Ya, kita harus selalu berdoa. Ya, jangan menghakimi. Dan yang keempat, Tuhan membela orang-orang berdosa dengan tidak menghukum mati orang berdosa, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Ya, itu yang keempat. Yang kelima sekarang, nasihat Tuhan kepada orang berdosa. Baca kembali ayat yang ke-12. Nasihat Tuhan kepada orang berdosa, satu ini. Ya. Boleh baca? Yohanes 8 ayat 12. Bukan, ayat yang sebelumnya tadi. Jangan berbuat lagi
Nah, ya ayat 11 ya, maaf. Ayat 11. Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah, jadi Tuhan membela. Tuhan pun tidak merajam orang perempuan ini. Teruskan. Lalu kata Yesus, aku pun menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Iya. Mulai dari sekarang. Jadi nasihat untuk orang berdosa. Ingat ayat ini. Aku tidak menghukum engkau. Berarti Tuhan tidak meninggalkan dia. Sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan tidak menghukum kita. Ya. Pergilah. Ya, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai besok. Ya. Ngapa Tuhan bilang? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Mungkin kita bisa berkata, boleh nggak Tuhan besok saja tidak berbuat dosa lagi? Tuhan tidak berkata semacam itu. Nah, mengapa? Supaya kita harus tahu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bukan besok, tetapi detik ini. Sekarang itu artinya detik ini. Mengapa? Kalau besok, ya, kalau Tuhan izinkan besok, Tuhan mengizinkan orang mengeraskan hatinya. Mengapa banyak orang tidak bertobat? Bukan karena lemah dia. Karena orang bilang, ini karena kelemahan saya. Ya, itu ya bilangnya. Tetapi sebenarnya orang yang tidak mau bertobat bukan karena kelemahan, tetapi karena kekerasan hati. Itu jawaban mengapa orang sulit bertobat. Karena keras hatinya. Tapi Tuhan inginkan sekarang jangan lagi berbuat dosa. Jadi lembah maut ini, di dalam lembah maut ini Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Sebenarnya banyak, ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Dengan pengulangan firman ini semakin kita diteguhkan, semakin kita disadarkan bahwa tempat terindah adalah di bawah kaki Tuhan. Walaupun kita tercampak penuh dosa, tapi Tuhan melalui firman-Nya berkuasa membawa kita ke tempat yang indah, sentosa, damai, sejahtera. Ya, boleh kita nyanyikan lagi tadi, tempat terindah. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Kita tundukkan kepala kita. Sebentar kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang besar dan mulia, namun mengasihi kami dengan kasih-Nya yang kekal. Inilah kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bubuhkanlah berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya ada kesembuhan, kekuatan, kebangkitan. Dan kami yakin ketika kami menerima dan memakannya, kami menyatu dengan Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging dalam hidup kami. Tidak bisa terlupakan. Sehingga kami menjadi hidup sama seperti Tuhan. Kami terima korban-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dibagikan.
ku tercampur penuh dosa. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menanti
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Yesus? Kita minum dalam nama. Angkatlah tanganmu, arahkan pandanganmu pada Tuhan yang mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Kita disalut oleh kasih-Nya Tuhan. Dari kaki perjalanan kita, tangan, perbuatan, pikiran kita disalut oleh kasih-Nya Allah. Kasih yang besar itu seperti matahari, menyingkirkan kegelapan, menjauhkan segala kesuraman dari hidup kita. Dia datangkan masa depan yang jelas, masa depan yang terang bagi kita sekalian. Terimalah masa depan yang gilang gemilang, pemberian Tuhan hari ini pada saudara. Mari, yang mau didoakan sekali lagi boleh angkat tangan kananmu, raba tangan penyakit kalau sakit dengan tangan kiri. Kalau tidak memungkinkan, cukup ditaruh pada tangan, pada dada saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu, di mana engkau hadir menjamu kami lewat satu pesta rohani yang besar. Lewat firman dan rohmu engkau menjamu kami. Kami dikenyangkan, ibadah ini berguna untuk apapun dalam hidup kami, baik untuk hidup sekarang dan hari esok kami. Hamba berdoa, tolonglah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, buka pintu bagi mereka yang sedang mengalami kemacetan usaha pekerjaan, sedang mengalami stagnan. Hari ini Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, memulihkan keadaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami amini janji-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan, kita naikkan nyanyian. Ya, ini kalau nggak salah masih buat apa baksos atau apa ya.
Ya. Kitab Kehidupan. Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, kita hari Selasa, ya, ada ibadah doa. Hari Rabu tidak ada ibadah PA Cimindi, tetapi hari Kamisnya itu hari kenaikan. Ya, hari kenaikan di Cimindi di Bandung itu 7.30, di sini 10.30 ya. Ya, sambil ditampilkan laporan keuangan ya. Ya, Sabtu mudah-mudi biasa, Minggu kita kumpul kembali seperti biasa, ibadah pertama di Bandung Cimindi, ibadah kedua di sini ya. 10.30 ya, kita doakan mereka yang kurang sehat ya, yang sakit, Tante Licu, Saudara Yanto, Opu Romando yang perempuan ya, Ibu Rosina ya, Ibu Rosina kita doakan. Sudah? Ya, kalau sudah kita pakai berdiri. Yang berulang tahun di bulan Mei, ya boleh berdiri ke depan. Ya. Yang ulang tahun bulan Mei. Ya. Ya. Ya, berdiri ya. Oke. Ya, maju. Ya. Ya. Ya, berkat Tuhan menyertai ya. Ya. Tidak sia-sia doa itu ya. Haleluya. Kami berdoa buat yang berulang tahun di bulan Mei 2024.
Biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu. Engkau sudah tambahkan umur mereka, tambahkan juga iman mereka, rezeki mereka, kesehatan mereka, tambahkan juga apa yang menjadi kerinduan mereka supaya mereka berhasil dalam hidup mereka. Jangan seorang yang gagal. Kami berdoa, terimalah berkat keberhasilan menyertai Engkau dalam tiap langkahmu. Mujizat Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan mereka yang sakit sekali lagi. Kami doakan Tante Licu, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara kami Yanto, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online juga, baik tunda dan langsung, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Ibu Rosina juga kami bawa dalam doa. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Dan kami juga berdoa menyatukan iman kami Tuhan. Supaya mereka yang sudah undur kembalikan lagi kepadamu. Kami tidak mau undur seperti Orpa akhirnya terhilang selama-lamanya. Tapi kami mau setia maju seperti Rut sampai ke timbunan gandum. Itulah firman Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan di dalam naungan sayapnya Boas, itulah firman dan Roh Kudus. Sayapnya Tuhan, itulah firman dan Roh Kudus yang menaungi kami siang dan malam, sehingga kami tidak perlu takut walau kami sendiri melangkah berbaring dimanapun kami seorang diri. Tuhan menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami berbuat bangsa yang besar ini Tuhan, dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RW dan RT, berkati semua Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin bangsa ini dalam kedamaian dan kerukunan mencapai Indonesia seutuhnya. Negara-negara yang sedang konflik, perang di Timur Tengah dan berbagai belahan dunia, kami berdoa, sadarkan para panglima, sadarkan para presiden, perdana menteri, supaya mereka berdamai satu dengan yang lain. Peperangan hanya membawa penderitaan dan kehancuran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.